Yo, halo guys, kembali lagi di channel Story Febrian dan kali ini aku akan ngebawain cerita horor gitu ya yang dialami oleh narasumbernya gitu ya. Tapi ini adalah segmen cerita horor, jadi aku nyeritain pengalaman orang lain itu dari aku gitu ya. Dan aku pengen aja gitu nyoba segmen cerita horor gitu ya, karena aku juga suka ngedengerin cerita-ceritanya dan aku juga pengen tahu kalau yang ngebawainnya aku bakalan kayak gimana hasilnya gitu ya. Oke. Dan pada kali ini aku akan ngebawain ceritanya dari salah satu teman aku yang sebut aja inisialnya itu AN gitu ya. Jadi dia nggak mau disebutin namanya gitu. Jadi aku manggilnya AN aja gitu ya. Nah, cerita ini dialaminya karena ketakutan diri sendiri gitu ya. Kalau nggak ketakut mungkin dia nggak akan nulis cerita ini gitu ya guys ya. Oke lah, langsung aja kita ke ceritanya. Oke, sebelum mulai jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel aku, kemudian like video ini, komen, dan juga share ke teman-teman kalian biar aku makin semangat gitu ya kontennya gitu. Terus aku mau minta maaf dulu sebelumnya kalau misalkan di dalam video ini filternya ya kayak berubah-ubah gitu ya, karena aku ngeditnya ya gak bisa gitu. Oke lah, langsung aja kita menuju ke ceritanya. Cerita ini dialami oleh salah satu temen aku yang namanya itu disamarkan. Aku panggil aja inisialnya AN. Jadi ceritanya waktu itu lagi kumpul-kumpul di waktu malam hari gitu. Ada kakak-kakaknya, ada ibunya gitu ya. Nah, jadi katanya si ibunya itu nyeritain mimpinya yang semalam. Di dalam mimpinya tersebut, si ibunya itu lagi berada di sebuah pemakaman gitu ya. Nah, ketika itu ibunya disamperin oleh makhluk-makhluk gaib gitu katanya. Tapi si AN ini nggak terlalu memperhatikan cerita ibunya gitu ya, karena dia itu orangnya penakut gitu ya, jadi dia itu malah mojok gitu. Walaupun begitu, cerita ibunya itu tetap kedengeran gitu kata si AN-nya, jadi ya percuma aja gitu kalau mojok juga gitu ya. Karena saking takutnya, pada keesokan harinya itu si AN kayak ngerasain mimpi dari ibunya gitu ya. Jadi si AN ini kayak ngerasa didatangi oleh makhluk gaib gitu ya. Jadi sekitaran jam 1 malam, si AN ini ngedenger suara langkah kaki, ya kayak lompat-lompat gitu di rumahnya. Tapi gak tahu apa gitu ya. Nah, ketika si AN ini bangun, ngecek gitu ya niatnya, ternyata gak ada apa-apa gitu ya. Nah, kemudian dia niatnya tidur lagi. Tapi pas dia udah masuk kamar, ternyata si suara itu kedengeran lagi gitu ya. Jadi bukannya malah tidur, tapi dia itu kayak keringet dingin gitu ya karena ketakutan. Nah, jam 2 pagi ibunya si Ain ini bangun gitu ya karena mau beres-beres barang dagangannya gitu ya, karena waktu itu ibunya ini jualan gitu. Nah, di sini si Ain ini ngerasa tenang gitu ya karena ibunya ini udah bangun gitu. Jadi kayak ada temen gitu. Nah, kemudian si Ain ini coba tidur lagi gitu. Tapi pas mau tidur, dia kayak ngedenger suara yang tadi jam 1 kedengeran gitu, kayak ada yang loncat-loncat lagi gitu. Nah, kemudian si AN ini nyamperin ibunya gitu, terus bilang bahwa si AN ini dapat gangguan waktu tadi jam 1 tuh. Tapi ibunya ini cuma nyuruh si AN ini untuk berdoa aja gitu biar tenang, biar aman gitu ya. Nah, kemudian ibunya si AN ini ngebukain pintu rumahnya untuk siap-siap berangkat gitu ya, berangkat. Nah, tapi ketika ibunya membuka pintu, si AN ini malah ngedengar suara orang teriak kenceng banget gitu. Dan yang anehnya lagi, ibunya ini justru nggak dengar suara apapun. Nah, waktu itu ibunya ini nggak hanya ngebukain pintunya 1 atau 2 kali aja gitu ya, tapi berkali-kali gitu. Tapi ketika ibunya ngebukain pintu, si AN ini terus-terusan gitu ya, ngedengar suara teriakan itu tadi gitu ya. Nah, suara teriakan itu kayak teriakan orang yang kesakitan. Nah, karena si Ain ini adalah seorang penakut,
Jadi dia itu selalu ngikut ibunya kemana-mana gitu ya, mau ke dapur, mau keluar ataupun kemana gitu ya. Dia itu selalu ngikut gitu ya. Karena pengalaman juga ya kalau kita itu seorang penakut, kita itu malah ditakut-takutin gitu ya sama kakak-kakak kita gitu ya. Dan ketika ibunya udah mau berangkat ke pasar gitu sekitaran jam 3, si AN ini malah ikut ke pasar gitu ya, karena dia itu nggak mau sendirian di rumah gitu ya, walaupun ada orang yang di rumahnya juga gitu ya, tapi masih pada tidur. Oke guys, itu tadi cerita dari temen aku ya yang inisialnya AN. Jadi intinya kita itu jangan pernah merasa takut gitu ya, karena kalau kita takut apa-apa jadi serasa ada di samping kita gitu ya, seperti itu. Ini aja dulu video kali ini, dan bagi teman-teman yang mau nyeritain pengalaman horornya, bisa kirim aja ke DM aku ya di @ayempeb33 gitu ya, nanti aku pilih. Itu aja dulu video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian gitu ya. Oke, sekian aja dulu dan dadah.